Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia ada kepentingan pribadi Prabowo. Bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara nggak mau rakyat Indonesia masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Jadi pada kesempatan ini, kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo, sebelum rakyat marah memajukan Bapak mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat, Prabowo sebagai presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang telah ada. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup banyak yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak sekalian. Yang jelas pada kesempatan hari ini kami dari Jakarta mengucapkan terima kasih karena diundang oleh bapak-bapak tokoh yang ada di Yogyakarta, khususnya kepada Jenderal Purnawirawan Tiasno, senior saya. Dan dalam pertemuan ini nih, di samping silaturahmi, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini Agreement on Reciprocal Trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Kalau saya nggak ngulang lagi, tapi yang jelas dari sini, dari suara yang saya dapat, dari informasi yang saya dapat, Presiden kita Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Sudah melanggar konstitusi. Ya. Dan melanggar amanat rakyat yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk aspirasi. Melanggar konstitusi tadi sudah dikatakan, melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana di sana dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karena itu semua bentuk penjajahan harus dihapuskan. Di pasal berapa tadi sampai ke pasal 11 Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita punya tugas di samping menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya adalah menjaga perdamaian dunia. Berarti Presiden Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Tapi Presiden pemerintah Republik Indonesia tidak mengecam, tidak menyampaikan ucapan turut berduka cita. Terlihat Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan Presiden Prabowo telah mengkhianatin bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan apa ya, jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia ada kepentingan pribadi Prabowo. Bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara nggak mau rakyat Indonesia masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Lebih terhormat. Itulah yang itu. Belum lagi di dalam memaksakan program
amburadul yang namanya makan bergizi gratis. Anak muda aja mengatakan itu maling berkedok gizi. Dan benar, fakta gak usah dicari ya. Kalau ada katanya pejabat apa BGN suruh nyalakan bukti, ini orang pejabat BGN-nya picak budak ini. Karena data-data amburadulnya MBG ini udah ribuan masuk di media sosial. Ini juga program yang dipaksakan oleh Presiden Prabowo. Mana memotong anggaran pendidikan. Utuh aja nggak dipotong, pendidikan masih amburadul. Mikirlah sedikit, terutama pada pembantu-pembantunya. Kita tahu yang pembantu Presiden Prabowo ini banyak yang nggak kompeten, banyak penjilat. Silakan jadi penjilat, tapi jangan rugikan rakyat dan bangsa ini. Mendirikan bangsa kita ini NKRI mahal sekali dulu, dengan darah, dengan nyawa, dengan harta orang-orang tua kita mengusir penjajah. Sekarang setelah merdeka malah menggantikan menjajah bangsa sendiri pejabat yang ada sekarang. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo, sebelum rakyat marah memajukan Bapak, bawa mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat Prabowo sebagai presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang telah ada. Itulah yang pada kesempatan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan bapak ibu bisa juga mengingatkan kalau suara saya ini kurang keras menegur Presiden Prabowo. Mudah-mudahan yang lain juga biar dengar. Mungkin Presiden Prabowo dengan lingkarannya sekitar budak, mungkin kalau yang banyak suaranya lebih keras dengar, sehingga tidak terlanjur bubar NKRI ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ada Pak Sony dan Pak Bang Ismet untuk memberikan sedikit komentar dari hasil rapat atau komentar. Silakan Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Hari ini kita kumpul di sini dalam rangka silaturahim dan buka puasa bersama. Alhamdulillah bisa datang di sekitaran area UGM. Saya kenal UGM ini, kebetulan ada sahabat saya mantan UGM. UGM ini laboratorium Pancasila, Bapak. Jadi kebanggaan saya waktu SMA dengar UGM sebagai laboratorium Pancasila. Segitu hebatnya kampus ini untuk menjaga nilai-nilai bangsa melalui Pancasila. Begitu hari ini UGM ada yang cabik-cabik, saya bilang oknum aja, berarti dia mencabik-cabik Republik. Dan inilah yang harus kita berantas. UGM ini punya Republik, bukan punya perorangan, punya Republik. Banyak sekali alumni-alumni UGM yang berjasa, yang berbakti kepada Republik ini. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga universitas ini menjadi lambang Universitas Republik Indonesia. Yang kedua, tadi saya melihat ada anak muda, pintar dan cerdas. Dia dengan suara terbata-bata menyampaikan, saya ini karena cinta Indonesia. Kita sebagai orang tua harusnya sadar, masih ada anak-anak muda yang cinta bangsa ini. Tapi dengan menyampaikan beberapa ketakutannya, kekhawatirannya, kita wajib juga menjaganya. Saya pikir itu aja penyampaian saya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergis dalam menjaga Republik ini lebih kuat dan terjaga dari apapun yang mengancam Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir rakyat Indonesia semakin hari semakin bisa melihat situasi negara ini yang sudah tidak berjalan pada track konstitusi. Tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan Prabowo sebagai presiden seperti tadi sudah disampaikan, bergabungnya Indonesia kepada BOP itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini tidak bisa dianggap sambil lalu oleh Prabowo sebagai presiden karena
Ketika ini tidak diperhatikan, berarti Prabowo sebagai presiden tidak menjalankan amanat rakyat dan amanat konstitusi. Dan ini akan memberikan blunder pada situasi negara. Selain program MBG yang dibangga-banggakan oleh Prabowo, ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan pada situasi murid-murid di sekolah yang mengalami keracunan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa program ini tidak bisa diurus secara benar oleh negara. Karena itu Presiden harus memberikan perhatian yang mendalam agar ini tidak menjadi trigger ya, ketika rakyat menganggap bahwa Presiden sudah tidak memiliki perhatian pada kepentingan negara dan terlihat sebagai kepentingan pribadi atau bergaya fashion pergi ke luar negeri tanpa mengurus kondisi dalam negeri. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ismet. Saudara saya bahwa insya Allah ya, kita berdoa GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, ini adalah satu gerakan yang timbul dari kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan negeri ini. Oleh karenanya semua tokoh, semua orang yang menginginkan keselamatan Indonesia bergabung pada GMKR, entah apa bentuknya. Tadi kalau usul dari Ketua BEM di UGM ini mengatakan bahwa memang harus diselamatkan dan harus ada reformasi jilid 2. Jadi terpenting adalah mengambil alih kembali, karena tidak bisa diharapkan dari presiden sekarang ini, bahkan cenderung banyak khianat. Dan kalau Pak Narto ini mengatakan tidak punya kepercayaan bahwa beliau bisa menyelamatkan negeri ini, maka menjadi keselamatan. Kita doakan kepada GMKR untuk merebut kembali kedaulatan ini untuk menyelamatkan Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.